Pak Gatot dan Mas AHY ini kan sebenarnya punya background yang sama-sama militer, sama-sama TNI, dan memang berdasarkan hasil survei preferensi pemilih untuk memilih calon pemimpin yang punya latar belakang militer atau kepemimpinan yang kuat, yang identik dengan militer itu juga tinggi, cukup besar. Karenanya kalau kemudian misalnya Pak Prabowo, Mas AHY maupun Pak Gatot atau ini pasti beririsan karena punya background yang sama, segmen yang sama, dan karenanya itu pula yang bagi kami background Mas AHY yang dari TNI, perwira TNI sebelum hijrah ke panggung politik untuk kemudian menjadi ketua umum ya. Mas Anies sendiri backgroundnya sebagai intelektual akademisi sebelum hijrah ke panggung politik, dan kemudian pernah menjadi menteri, saat ini pernah juga sebagai gubernur. Tentu ini saling melengkapi, saling mengisi. Kita ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil, dan tentunya semua sudah kita serahkan kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai. Serahkan secara penuh kepada Mas Anies untuk menentukan memilih pada saat wakil presiden yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan benar-benar bisa membawa kemenangan. Polling kita katanya kemarin musyawarah rakyat, kami sekali musyawarah itu 3.000 4.000 yang datang, nggak seperti survei. Nggak usah begitu. Kalau begitu polling era lebih keren. Kita puluhan ribu yang ngasih suara. Nah, kalau di polling AHY itu selalu menang kecuali dengan satu nama, Gatot Nurmantio. Begitu Gatot, dia selalu kalah. Tapi sampai sekarang Anies ketemu Gatot nggak pernah. Gitu. Ada nggak jurusannya ke Gatot, nggak jelas ya kan? Nanti di komentar ya. Jadi kalah sama Gatot, kemudian dianggap masih mentah ya. Kalau Demokrat legowo bisa gabung tanpa AHY cawapres, maka Demokrat naik peringkat di mata Indonesia dan dapat piala citra Indonesia. Luar biasa ya. Maksudnya piala pencitraan mungkin ya. Itu kaliber berat semua. Senior-senior saya lebih dikenal oleh rakyat ke-8 tokoh itu. Yang kelima baru saya dengan Pak Yusuf Kalla. Dari sisi itu sebetulnya pantas kalau dulu awalnya banyak yang tidak percaya kalau saya bisa memenangkan pemilihan presiden waktu itu. Karena yang tadi itu urutannya, senioritasnya, jabatan-jabatannya dan sebagainya. Tetapi saya dengan didampingi almarhumah Ibu Ani Yudhoyono waktu itu berangkat dari Bismillah, mohon pertolongan Allah. Yang saya lakukan berbulan-bulan, pagi, siang, sore dan malam adalah bertemu saudara-saudara kita rakyat Indonesia di seluruh Jawa, di seluruh Indonesia. Lelah sekali mata saya kelihatan kalau lelah, kurang tidur, dan itulah satu-satunya yang saya miliki. Langkah-langkah saya ini bukan saya tidak berpikir untuk masalah Pilpres, bukan saya tidak punya keinginan, tetapi belum saatnya saya bicara seperti itu. Makanya saya sampaikan sama kami, jangan kita dulu ikut-ikutan dalam mendukung salah satu capres yang belum. Kalau bisa meyakinkan Bu Raffi bahwa yang dikatakan Bu Raffi itu bisa mendaftar. Teoretik mungkin muncul 4 calon, mungkin muncul 4 poros secara teoretik. Jadi kansnya Pak Gatot sebagai cawapres pasti terbuka sekali. Sebagai capres ya harus betul-betul memperhatikan bagaimana konfigurasi politik dari partai-partai itu. Mereka kemudian harus mengkalkulasi bagaimana presidensial threshold-nya bisa lolos. Suara kritis Gatot tentang korupsi membuat AHY dan SBY dikabarkan menyetujuinya jadi cawapres Anies. Dikutip dari News Jakarta, suara kritis mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membuat petinggi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dikabarkan menyetujuinya menjadi cawapres Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan kritikus Faisal Assegaf. Mulanya ia mengungkapkan suara kritis Gatot Nurmantio terhadap korupsi di Indonesia yang semakin menggila pada semua sektor. Menurut Gatot Nurmantio, korupsi menggila-gila di semua sektor. Ini yang membuat kita marah dan sedih. Anggaran negara yang diambil dari pajak masyarakat yang lagi susah dikorupsi di berbagai lini, ungkapnya. Suara kritis mantan Panglima TNI ini kian bergema di berbagai forum terbuka. Gatot mengajak seluruh elemen bangsa bersatu akhiri ketidakadilan. Sikap moral itu menuai simpati rakyat, sambungnya. Sehingga berdasarkan rumor yang didengarnya, AHY dan SBY tergugah menyetujuinya menjadi Capres Anies, dan Partai Demokrat pun sangat senang dengan duet keduanya di Pilpres 2024. Tentu AHY dan Pak SBY pun tergugah, setuju Gatot Cawapres. Tersiar kabar sebagian besar elit dan simpatisan Partai Demokrat sangat happy bila Anies dan Gatot bersinergi maju Pilpres. Jika rumor itu benar, tentu sangat elok, ungkapnya. Lebih lanjut, bersama Anies, Gatot akan membuat perubahan dengan visi dan misi untuk memajukan rakyat. Mengingat duet Anies, Gatot semakin kencang disuarakan. Kedua tokoh punya visi dan tekad memajukan hidup rakyat, ujarnya dikutip dari news dari Twitter pribadinya Sabtu 8 Juli. Suara kritis mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membuat petinggi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dikabarkan menyetujuinya menjadi Capres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan kritikus Faisal Assegaf. Mulanya ia mengungkapkan suara kritis Gatot Nurmantio terhadap korupsi di Indonesia yang semakin menggila pada semua sektor. Menurut Gatot Nurmantio, korupsi menggila-gila di semua sektor. Ini yang membuat kita marah dan sedih. Anggaran negara yang diambil dari pajak masyarakat yang lagi susah dikorupsi di berbagai lini, ungkapnya. Suara kritis mantan Panglima TNI ini kian bergema di berbagai forum terbuka. Gatot mengajak seluruh elemen bangsa bersatu akhiri ketidakadilan. Sikap moral itu menuai simpati rakyat, sambungnya. Sehingga berdasarkan rumor yang didengarnya, AHY dan SBY tergugah menyetujuinya menjadi Capres Anies, dan Partai Demokrat pun sangat senang dengan duet keduanya di Pilpres 2024. Tentu AHY dan Pak SBY pun tergugah, setuju Gatot Cawapres. Tersiar kabar sebagian besar elit dan simpatisan Partai Demokrat sangat happy bila Anies dan Gatot bersinergi maju Pilpres. Jika rumor itu benar, tentu sangat elok, ungkapnya. Lebih lanjut, bersama Anies, Gatot akan membuat perubahan dengan visi dan misi untuk memajukan rakyat. Mengingat duet Anies, Gatot semakin kencang disuarakan. Kedua tokoh punya visi dan tekad memajukan hidup rakyat, ujarnya dikutip dari news dari Twitter pribadinya Sabtu 8 Juli.